Halo, perkenalkan saya Sastina Harani. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep circular queue. Oke, langsung saja. Apa itu sebenarnya circular queue? Nah, kalau ditinjau dari kata per kata, circular dan queue. Circular itu berarti lingkaran atau melingkar, dan queue artinya antrian. Jadi, circular queue adalah antrian melingkar. Nah, circular queue ini merupakan salah satu jenis antrian di mana struktur data antriannya melingkar, di mana elemen terakhir akan terhubung dengan elemen pertama. Nah, circular queue ini juga menggunakan prinsip FIFO, first in, first out, di mana yang pertama masuk, maka ia juga yang pertama akan keluar. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang operasi pada circular queue. Apa aja kira-kira nih? Nah, namun sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu front dan apa itu rear. Nah, front adalah item depan pada antrian. Pada circular queue ini, yang disebut front adalah 10 yang terletak pada indeks 0. Ia merupakan item terdepan pada antrian circular queue ini. Kemudian rear. Rear adalah item terakhir pada antrian. Nah, di circular queue ini yang disebut rear adalah 50 yang terletak pada indeks 4. Dia merupakan item terakhir pada antrian circular queue ini. Nah, kemudian operasinya. Itu yang pertama ada NQ. NQ itu merupakan fungsi untuk menyisipkan elemen pada circular queue, di mana elemen yang akan disisipkan atau dimasukkan pada circular queue itu dimasukkan pada posisi belakang atau rear. Contohnya, nah, di sini ada circular queue, di mana ada 3 elemen, kemudian kita akan men-NQ, kita akan menyisipkan elemen misalnya min 6. Maka penyisipan akan dimasukkan pada posisi belakang atau rear. Sebelumnya posisi belakang adalah pada elemen 13. Maka akan dimasukkan min 6 ini, elemen ini akan dimasukkan pada posisi setelah 13. Dan yang menjadi rear sekarang adalah min 6. Selanjutnya ada operasi DQ. DQ ini merupakan fungsi untuk menghapus elemen, di mana elemen yang dihapus dalam circular queue itu dimulai dari posisi depan atau front. Nah, pada circular queue ini berikut, yang dimaksud front di sini adalah elemen 14. Ia adalah front dalam circular queue ini. Kemudian kita akan men-DQ. Nah, sehingga elemen 14 ini akan hilang, akan dihapus, dan front akan berganti menjadi elemen 22. Nah, untuk NQ dan DQ ini akan kita bahas lagi. Namun sebelum itu, nah, kita lihat dulu perbedaan dan perbandingan antara linear queue dan circular queue. Kenapa sudah ada linear queue, kita harus tahu juga tentang circular queue. Ada apa sebenarnya? Nah, ternyata ada suatu keadaan di mana dalam linear queue itu tidak bisa teratasi. Nah, dan dalam circular queue ini bisa teratasi keadaan itu, gitu. Nah, pada linear queue itu kita dapat menambahkan elemen sampai queue itu full. Namun setelah queue itu full, kita tidak bisa lagi menambahkan elemen, meskipun ada ruang kosong akibat penghapusan elemen sebelumnya. Nah, di sini ada linear queue. Di sini queue ini sudah full, pengisiannya sampai indeks kelima. Queue sudah mencapai batas maksimumnya. Namun di sini ada ruang kosong ternyata pada indeks 0 dan indeks 1. Nah, apabila kita ingin men-NQ, menambahkan atau menyisipkan elemen pada linear queue ini, kita tidak bisa karena sifat dari linear queue ini yang tidak terhubung antara elemen pertama dan elemen terakhir. Sehingga rear tidak bisa berpindah posisi ke indeks 0. Nah, pada kesimpulannya linear queue ini bersifat
kaku. Jadi kita tidak bisa menambahkan lagi elemen berikutnya meskipun ada ruang kosong. Nah, sedangkan pada circular queue, kita dapat menambahkan elemen sampai queue itu full. Mencakup setiap ruang kosong yang ada, termasuk ruang dari elemen yang dihapus sebelumnya. Nah, hal ini karena sifat dari antrian circular queue ini yang terhubung antara elemen pertama dengan elemen terakhir. Ini contohnya circular queue. Dia terhubung antara indeks pertama yaitu 0 dengan indeks terakhir atau elemen terakhir sini 7. Itu terhubung. Nah, apabila kita ingin menyisipkan elemen kembali, itu masih bisa karena rear masih bisa berpindah ke indeks ke-0. Gitu. Jadi circular queue ini bersifat lebih fleksibel dari linear queue. Oke, kita sudah tahu tadi kenapa kita harus mempelajari tentang circular queue. Kita lanjutkan lagi ke NQ, proses atau operasi NQ nih. Nah, pada circular queue, jika kita ingin menyisipkan elemen, pertama-tama kita harus mengecek dulu apakah queue itu full atau tidak. Dengan memperhatikan kondisi apakah front sama dengan 0 dan rear sama dengan max min 1 atau front sama dengan rear plus 1. Jika true atau queue itu full, maka akan didisplay queue overflow. Nah, jika kondisi tersebut salah atau false, atau queue itu ternyata tidak full, maka akan dicek kembali apakah front sama dengan min 1. Jika true, display front sama dengan 0, rear sama dengan 0. Nah, apabila kondisi tersebut sebelumnya ini masih salah atau false, maka akan dicek kembali apakah rear sama dengan max min 1. Jika true atau benar, akan didisplay rear sama dengan 0. Nah, jika di antara kondisi tadi tidak ada yang memenuhi, maka akan didisplay rear sama dengan rear plus 1. Kemudian akan diinsertkan elemennya. Ini merupakan source code untuk proses NQ pada circular queue. Di sini terdapat menggunakan void insert. Di sini adalah menentukan apakah queue itu full atau tidak, kemudian penentuan kondisi selanjutnya, dan penambahan atau insert elemennya. Selanjutnya, proses DQ. Sama seperti NQ, kita harus cek dulu apakah queue itu berada dalam kondisi kosong atau tidak, dengan memperhatikan kondisi front sama dengan min 1. Jika true, maka display queue underflow. Jika false, maka cek kembali apakah front sama dengan rear. Jika true, display front sama dengan min 1, rear sama dengan min 1. Nah, jika false, maka akan dicek kembali apakah front sama dengan max min 1. Jika true atau bernilai benar, akan di-display front sama dengan 0. Nah, jika kondisi tadi tidak ada yang memenuhi, maka akan di-display front sama dengan front plus 1. Nah, berikut merupakan source code untuk proses DQ pada circular queue menggunakan void deletion. Di sini ada penentuan kondisi juga. Nah, ini mengecek kondisi apakah queue itu kosong atau tidak. Kemudian di sini adalah penampilan elemen yang akan di-DQ. Dan penentuan kondisi berikutnya. Nah, untuk lebih jelasnya tentang source code dari circular queue ini, bagaimana kita akan lihat. Nah, ini dia source code untuk circular queue. Di sini yang pertama ada include stdio.h untuk memanggil library yang ada dalam stdio.h. Kemudian penilaian kedua ada define max 5. Ini merupakan penentuan batas maksimum queue. Jadi, batas di sini yaitu 5. Jadi, untuk user apabila menginputkan atau men-enqueue-kan suatu elemen ke circular queue hanya bisa sampai 5 kali. Nah, pada line ketiga, 4 dan 5, ini merupakan deklarasi variabel dengan tipe data integer. Adapun variabelnya itu ada CQR max, kemudian variabel front sama dengan min 1, dan variabel rear sama dengan min 1.
Pada line berikutnya, yaitu line ke-7, ini merupakan proses enqueue menggunakan fungsi void insert. Di sini juga ada pendeklarasian variabel item dengan tipe data integer. Nah, untuk melakukan enqueue di sini kita harus mengecek dulu kondisinya apabila front sama dengan 0 dan rear sama dengan max min 1 atau front sama dengan rear plus 1. Jika bernilai true, maka akan di printf queue overflow, kemudian akan di return. Nah, kemudian pada line ke-13, di sini akan dicek kembali pengkondisian apabila front sama dengan min 1, maka front sama dengan 0 dan rear sama dengan 0. Berikutnya, apabila kondisi tersebut masih bernilai false, maka akan dicek kembali apakah rear sama dengan max min 1. Jika true, maka rear sama dengan 0. Nah, jika di antara kondisi tersebut tidak ada yang memenuhi, maka terakhir rear adalah rear plus 1. Kemudian pada line ke-23 di sini dideklarasikan bahwa CQR rear sama dengan item. Kemudian pada line ke-26, ini merupakan proses dequeue menggunakan fungsi void deletion. Nah, untuk mendelete kita harus cek dulu apakah front sama dengan min 1. Jika iya, maka akan di printf queue underflow atau queue itu kosong, kemudian akan di return. Selanjutnya, di sini sistem akan mengoutputkan atau memprintf elemen delete from queue is %d dan memanggil data atau elemen yang ada pada variabel CQR front. Dengan memperhatikan kondisi, apabila front sama dengan rear, maka rear sama dengan min 1 dan front sama dengan min 1. Nah, apabila kondisi tersebut salah, maka akan beralih ke pengecekan berikutnya, yaitu front sama dengan max min 1. Jika ini bernilai true, maka front adalah 0. Nah, apabila kondisi tersebut tidak ada yang memenuhi, maka terakhir front adalah front plus 1. Selanjutnya, itu pada line ke-45 di sini adalah menampilkan keadaan queue, yaitu display, menggunakan fungsi void display. Kemudian di sini juga ada deklarasi variabel khusus menggunakan tipe data integer, variabelnya itu front post sama dengan front dan rear post sama dengan rear. Nah, kemudian akan dicek apakah front sama dengan min 1. Jika iya atau true, maka akan di print atau di outputkan queue is empty. Kemudian akan di return. Nah, pada line ke-52, ini adalah akan ditampilkan queue elements-nya. Dengan memperhatikan kondisi, front sama dengan front post kurang dari sama dengan rear post. Kemudian while front post kurang dari sama dengan rear post. Kemudian akan di print %d dan diambil data dari variabel CQR front post. Kemudian akan dilakukan penampilan berulang atau penampilan elemen-elemen berikutnya dengan increment front post. Selanjutnya, di sini ada while front post kurang dari sama dengan max min 1. Kemudian akan di print menggunakan %d dan diambil data dari variabel CQR front post. Kemudian akan di increment juga front post plus plus. Nah, di sini ada pendeklarasian bahwa front post sama dengan 0. While front post kurang dari sama dengan rear post, maka akan di print dengan %d yang diambil data dari variabel CQR front post. Sama seperti tadi, di sini juga akan terjadi increment untuk front post-nya. Nah, di line ke-69 ini akan mengerjakan fungsi untuk new line. Kemudian di line ke-72 ini adalah tampilan untuk memilih proses yang akan dijalankan nanti oleh user. Di sini menggunakan fungsi inMind. Kemudian ada pendeklarasian tipe data variabel dengan tipe data integer, di mana variabelnya itu variabel choice dan item. Di sini juga menggunakan do while untuk
melakukan perulangan atau perulangan penampilan pilihan ini. Nah, di sini ada do, kemudian akan di print circular queue, 1 insert, di print 2 delete, 3 display, dan 4 quit. Nah, kemudian ada print enter your choice. Kemudian pada line ke-82 ini, user diminta untuk menginputkan elemen pilihan dengan scan F %D yang akan data yang diinputkan tadi akan disimpan pada variable choice. Oke, kemudian di sini ada menggunakan switch case untuk memilih proses mana yang akan dijalankan. Di sini menggunakan switch choice. Untuk case yang pertama, di sini program akan menampilkan printf input the element for insertion in queue. Jadi, user diminta untuk menginputkan elemen yang akan dimasukkan ke dalam circular queue menggunakan scanf, fungsi scanf, %D, dan data yang tadi atau elemen tadi yang diinputkan oleh user akan disimpan pada variable item. Kemudian akan diinsertkan. Nah, untuk mengakhiri case 1 ini disertakan dengan break. Kemudian ada case 2, deletion, kemudian ada break-nya. Kemudian case ketiga, display, break. Case keempat, break. Nah, apabila pilihan yang diinputkan atau choice yang diinputkan oleh user tidak ada pada pilihan case 1, 2, sampai dengan 4, maka akan langsung ke kondisi default. Maka akan di print atau di outputkan wrong choice. Nah, kemudian di sini ada while. While choice tidak sama dengan 4. Nah, pengulangan ini akan terus terjadi selama user tidak menginputkan pilihan 4. Nah, apabila user menginputkan pilihan 4, maka proses pengulangan untuk menampilkan pilihan proses ini akan berhenti. Yang terakhir di sini ada return 0 untuk mengakhiri fungsi inMind atau mengembalikan fungsi inMind. Nah, sekarang kita coba untuk merunning programnya. Oke, di sini yang pertama akan muncul pilihan proses yang akan kita jalankan. Coba kita pilih untuk men-enqueue, kita pilih insert berarti 1. Nah, kita insertkan elemen untuk di queue-nya, kita misalkan 1. Kita insert lagi 2, elemennya 2. Kita insert lagi elemennya 3. Insert lagi 4. Insert lagi 5. Kita insertkan coba lagi sekali 6 untuk elemennya. Nah, di sini akan keluar queue overflow. Berarti batas maksimum untuk pengisian circular queue ini sudah mencapai, yaitu pada elemen 5. Sehingga elemen 6 yang kita inputkan tadi sebelumnya tidak akan bisa masuk karena queue sudah full. Sekarang kita coba tampilkan gambaran atau elemen-elemen apa saja yang ada dalam circular queue ini. Kita pilih 3, display. Nah, di sini akan tampil queue elements itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita coba sekarang delete 2. Nah, elemen delete from queue is 1. Nah, kita tahu dalam delete atau di queue itu yang dihapus adalah front. Jadi posisi front dalam elemen tadi adalah 1, sehingga yang di-delete adalah 1. Kita coba display, lihat. Nah, jadi queue elemen yang tersisa tinggal 2, 3, 4, dan 5. Coba kita delete lagi. Nah, kemudian elemen delete from queue is 2. Begitu. Kemudian kita coba untuk menginsertkan lagi. Karena dalam circular queue itu meskipun sudah mencapai batas maksimal tadi, masih bisa untuk menambahkan elemen atau men-enqueue. Kita coba insert. Nah, kita insertkan 6 misal. Nah, masih bisa. Kita sekarang coba kita display, kita lihat. Nah, ternyata queue elementsnya adalah 3, 4, 5, dan 6. Kita coba delete sampai habis sekarang. Sekali lagi. Oke, di sini akan keluar queue underflow. Berarti queue-nya sudah kosong, tidak ada. Coba kita display. Nah, di sini akan di-outputkan
Q is empty atau Q-nya kosong. Nah, untuk mengakhiri program ini kita bisa pilih 4, itu quit, kita bisa keluar, menghentikan proses perulangan ini. Oke, prosesnya selesai. Nah, jadi ini dia tentang source code detailnya dan juga running programnya. Baik, demikianlah pemaparan saya tentang konsep circular queue. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih.